Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian kali ini kita akan melihat struktur dasar dari suatu algoritma. Nah, sebelum kita melihat dari satu struktur dasar suatu algoritma, ada baiknya kita mengenal tentang apa itu pernyataan ya dalam suatu algoritma. Nah, definisi dari algoritma yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya, bahwa algoritma itu adalah deskripsi langkah-langkah pelaksanaan suatu proses di mana setiap langkah itu dinyatakan dalam suatu pernyataan atau statement yang dengan bahasa lainnya kita kenal dengan istilah instruksi ya. Nah, suatu pernyataan itu terdiri atas suatu aksi yang dilakukan. Bila suatu pernyataan dieksekusi atau diproses, maka aksi yang bersesuaian dari pernyataan itu akan dikerjakan. Contoh, ya, tulis Assalamualaikum. Nah, berarti kalimat tersebut adalah suatu pernyataan, ya. Nah, maka statement tersebut menyatakan suatu aksi untuk menulis pesan, ya, Assalamualaikum. Nah, di dalam suatu algoritma ada 3 struktur dasar dari suatu algoritma. Ya, ada 3. Yang pertama runtunan. Ya. Nah, apa itu runtunan? Ya, itu istilahnya dengan istilah lainnya sequence. Ya, jadi runtunan itu ada beberapa macam blok pernyataan dan masing-masing blok pernyataan itu terurut. Ya, jadi berurut. Runtunan itu kan artinya terurut. Nah, seperti yang diperlihatkan oleh gambar ini. Ya. Nah, yang kedua adalah pemilihan atau selection. Ya. Jadi, apabila suatu pernyataan atau statement atau instruksi itu ada suatu pemilihan ya. Jadi ada 2 blok statement. Di sini ada suatu blok statement. Mau pilih ke yang mana? Ke yang pertama atau yang kedua. Nah, itu juga struktur yang kedua adalah berupa pemilihan. Yang ketiga adalah suatu perulangan atau repetition ya. Jadi bahasa lainnya istilahnya kita kenal dengan istilah loop ya. Jadi seperti yang terlihat di gambar yang ini, ketiga ini. Jadi ada blok pertanyaan berurut, lalu satu blok sudah selesai maka diulang kembali dan seterusnya ya. Dia berulang kembali. Nah, itu ada 3 struktur dasar algoritma. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama adalah runtunan atau sequence. Nah, runtunan ini terdiri dari satu atau lebih pernyataan. Setiap pernyataan ditulis dalam satu baris dan dipisahkan dengan titik koma. Dipisahkan dengan titik koma. Contoh ya, jadi kalau runtunan itu adalah satu atau lebih pernyataan ditulis dalam satu baris dan dipisahkan oleh titik koma. Nah, contohnya adalah algoritma mempertukarkan 2 isi ember. Ya. Nah, artinya apa? Kita pengen mempertukarkan 2 isi ember, ember A dan ember B. Ya, tentu dalam kasus ini ya, kita akan membutuhkan ember bantuan. Kenapa? Karena kedua embernya akan saling terisi. Sehingga kalau kita langsung tuangkan seperti itu saja langsung, maka pasti akan ada air yang terbuang. Nah, sehingga kita membutuhkan ember bantuan ember C. Nah, bagaimana algoritma mempertukarkan isi ember ini? Pertama, kita tuangkan air ke dalam ember A, air ember A ke dalam ember C. Ya. Tuangkan air ke dalam ember B ke ember A. Ya. Lalu tuangkan air ember C ke ember B. Jadi ini ada ember, ya, ada ember A, ada ember B, keduanya penuh terisi air. Maka yang pertama itu tuangkan air ember A. Jadi ini ember A, ini ember C. Nah, ini tuangkan air ember A ke ember C. Tuangkan air ember B ke ember A. Jadi berarti A sudah kosong yang kedua, proses kedua. Ini B, air B dipindah ke A. Lalu yang ketiga berarti yang B sudah pindah ke A. Ya, lalu yang ketiga adalah tuangkan air dari ember C ke
KM ber B. Nah, berarti ini runtutannya. Ini terurut. Jadi pertama A ke C, B, lalu B ke A dan C ke B ya. Jadi pasti ada bagian cara yang lain ya. Nah, jadi silahkan dicoba urutan dengan model yang lain mempertukarkan isi ember selain dari yang dicontohkan tadi. Nah, berikutnya kita masuk pada bagian kedua, pemilihan atau selection ya. Nah, ada kalanya suatu instruksi atau perintah dikerjakan apabila kondisi tertentu dipenuhi. Ya, berarti ada syarat yang dipenuhi, maka dia akan melakukan hal yang disebutkan, diinstruksikan. Ya. Nah, ini disebut istilah selection statement atau yang dikenal dengan istilahnya pernyataan kondisional. Contohnya ini struktur penulisannya. Contoh if kondisi dan aksi. Jadi jika ada suatu statement kondisi maka lakukan ini gitu ya. Atau yang kedua ya, contoh yang kedua if kondisi dan aksi 1 else aksi 2. Jadi if kondisinya terpenuhi lakukan aksi 1. Jika tidak terpenuhi kondisinya lakukan aksi 2. Contoh ya, contohnya adalah mengurutkan dua bilangan bulat X dan Y, di mana X tidak sama dengan Y. Nah, jika X besar dari Y, then tulis nilai X. Else tulis nilai Y. Berarti kalau kita mau mengurutkan dua bilangan bulat, di mana bilangan bulat itu tidak sama, ya, maka kondisinya kalau X besar dari Y, tulis nilai X. Kalau selain itu tulis nilai Y. Nah, begitu dia. Itu nanti kan ada selection itu ditandai dengan kondisional ya. Nah, yang ketiga adalah repetition atau pengulangan. Nah, notasi pengulangan itu biasa digunakan dalam algoritma apa saja dia repeat n times ya. For do, repeat until and while. Nah, ini semua nanti akan kita struktur ini akan kita lihat nanti selanjutnya dalam materi-materi berikutnya ya. Nah, contoh algoritma tulis kalimat 100 kali berarti repeat 100 ya, repeat 100 times tulis saya adalah mahasiswa pintar, maka dia akan menulis saya adalah mahasiswa pintar itu sebanyak 100 kali. Atau for I dari 1 sampai 100 do, tulis saya adalah mahasiswa pintar. Nah, lalu ada struktur lainnya ya, repeat until, repeat aksi until kondisi. Jadi repeat saya adalah ya, repeat ya. Saya tulis saya adalah mahasiswa pintar until 100 kali gitu ya. Jadi repeat for. Jadi contoh detailnya nanti kita akan lihat dalam program. Nah, ketika struktur itu ya. Jadi ada 3 struktur dari algoritma ini, ada runtunan, pemilihan, dan ada perulangan ya. Nah, dalam satu algoritma kita akan menginputkannya ke dalam suatu program sederhana. Program itu kita namakan Pascal. Kita gunakan Turbo Pascal ya, Free Pascal IDE. Ya. Nah, dalam struktur penulisan Pascal mirip dengan algoritma. Kalau algoritma itu ada bagian kepala, ada bagian deklarasi ya. Apa itu bagian kepala? Berisi tentang nama program. Deklarasi apa? Berisi tentang konstanta dan variabel. Lalu yang ketiga baru deskripsi programnya. Kalau dalam Pascal cirinya diawali dengan begin dan diakhiri dengan end. Jadi ini contoh ya, contoh strukturnya. Jadi program ya, ini contoh strukturnya program. Simple, ada input, ada output. Ini contoh. Ini jadi kalau nulis pakai tulis namanya program ada dibatasi titik koma, tulis variabel, deklarasi I, tipe datanya titik koma, begin ya. Ini programnya di dalam, lalu ini end
Jadi strukturnya, jadi harus kita perhatikan dalam Pascal itu struktur sederhananya ada 3 dan ini contoh ya. Jadi ada judul, ada deklarasi, di bagian deklarasi ada bagian inti program ditandai dengan begin dan end. Kalau di flowchart berarti ada 2 terminator kan seperti itu. Nah, di Pascal kita akan belajar sedikit tentang bagian tipe data, operator, dan ekspresi dalam Pascal. Jadi ada beberapa hal yang harus kita ketahui sebelum kita masuk ke dalam program komputer yang namanya Pascal. Ya. Nah, jadi intinya dalam suatu program itu kita akan memanipulasi objek atau data di dalam suatu memori komputer. Ya. Peubah dan variabel ya, peubah atau variabel dan konstanta itu adalah objek yang akan dimanipulasi ya. Nah, deklarasi daftar peubah. Jadi bagian deklarasi itu kan ada kita mendeklarasi apa ya, apa artinya kita mendeklarasikan daftar peubah atau variabelnya. Berarti kita untuk menyatakan tipe himpunan nilai yang dapat dimiliki peubah ya. Operator menspesifikkan operasi yang dapat dilakukan terhadap peubah dan konstanta. Lalu ada ekspresi. Apa arti ekspresi? Kombinasi antara peubah dan konstanta untuk mendapatkan nilai baru. Ya, berarti ada beberapa istilah. Ada yang namanya peubah atau variabel, ada yang namanya konstanta, ada yang namanya deklarasi. Ya, seperti tadi. Ya, jadi ada menyatakan tipe. Apa itu tipe? Himpunan nilai yang dapat dimiliki oleh suatu variabel. Lalu ada istilah ekspresi. Ya. Nah, kita masuk bagian pertama. Ya. Secara garis besar, tipe data dalam Pascal itu ada 2. Yang pertama istilahnya tipe data dasar dan tipe data bentukan. Ya, tipe data dasar ini dia dapat langsung digunakan, sedangkan tipe data bentukan dia itu menggunakan tipe dasar atau tipe yang telah didefinisikan sebelumnya ya. Nah, apa saja yang termasuk tipe data untuk tipe dasar? Ada 5. Yang pertama bilangan logik atau boolean, ada bilangan bulat atau integer, yang ketiga ada karakter, dan 4 ada bilangan real, yang kelima ada string. Nah, untuk 1, 2, 3 itu disebut tipe ordinal karena setiap datanya dapat diubah menjadi suatu nilai ya, diinterpretasikan menjadi suatu bilangan bulat ya, ordinal. Ya. Nah, kita masuk yang pertama, tipe data dasar, bilangan logik atau boolean. Jadi apa ciri-cirinya, karakteristiknya? Jadi tipe data boolean ini hanya memiliki 2 nilai, yaitu hanya true dan false, benar dan salah. Apa? Lalu konstantanya pun hanya memiliki 2 nilai. Jadi kalau ada konstanta untuk tipe data boolean ini, dia hanya punya 2 nilai, benar dan salah. Nah, operasi yang mungkin, jadi dalam kita bisa memanipulasi data itu kita menggunakan operasi yang mungkin dari operasi logika ini adalah menghasilkan nilai benar dan salah. Apa saja dia? Ada and, ada not, ada or, ada zor. Ya. Ini semua sudah dipelajari dalam pengantar dasar matematika gitu ya. Atau dalam logika himpunan. Kalau N itu ya kapan dia benar? Dia hanya akan benar kalau kedua-duanya benar. Kalau OR kapan dia benar? OR itu akan benar kalau jika salah satu saja dari pernyataan bernilai benar. Ya. Lalu ada ZOR. ZOR ini beda dengan OR. Apa ZOR ini? Dia eksklusif OR. Apa arti eksklusif OR? Ya, jadi eksklusif OR itu hanya salah satu saja yang benar cukup. Tapi kalau kedua-duanya benar, dia jadi salah gitu ya. Jadi itu beda inklusif dan eksklusif OR. Oke, itu ZOR. Jadi ini tipe data namanya dalam Pascal, itu namanya tipe data dasar untuk tipe boolean. Hanya ada 2 nilai, konstantanya juga 2 nilai, operasinya operasi logika. Nah, contoh operasi logika, misalkan kamu punya peubah X, Y, dan Z, tipenya boolean. Jika X bernilai true, Y bernilai false, dan Z true, maka hasil operasi logikanya ya X and Y. Berarti ini benar. Kalau X-nya true,
y-nya false, maka ini nilainya false. False or true, ya berarti kalau salah satu benar maka hasil akhirnya true. Jadi sama ngikut ya. Jadi ini yang lain x and y or z is true, not x and z is false, y is or z and y is false. Nah, jadi ukuran dari tipe data boolean ini ya ada namanya boolean, ini ukuran dalam memorinya itu 1 bit, ada bit bool juga 1 bit, ada word bool 2 bit atau 1 word, ada long bool 4 bit atau 2 word. Nah, deklarasi tipe data boolean var b titik 2 boolean titik koma. Jadi pemberian nilai data boolean b titik 2 sama dengan true atau b titik 2 sama dengan false. Jadi ini cara contoh membuatnya. Ya. Nah, tipe data dasar yang kedua adalah integer. Jadi tipe data ini kita letakkan di mana tadi adalah di bagian variabel. Jadi tipe data ini untuk menyatakan himpunan apa dia yang mungkin dari suatu variabel kita. Tipe data ini digunakan untuk menyimpan bilangan bulat. Jadi macam-macam tipe data, ukuran dan jangkauan nilai. Jadi kalau dia bit itu 1, nilainya dari 0 sampai 225. Sort in 1 dari min 128 sampai 127. Integer 2 ya. 32.768 negatifnya sampai 3.267. Ada word 2 tipe dari 0 sampai 65.000 ya. Lalu ada long integer ya. Jadi kalau contoh bagaimana cara kita mendeklarasikannya di Pascal, maka var variabelnya apa? X dan Y. Berarti X dan Y ini bertipe datanya integer. Ya. Nah, integer berarti yang kedua Z tipe datanya word. Berarti kalau dia integer ya pemberian nilai tipe integer itu misalnya contohnya adalah X titik 2 sama dengan 16 ya. Jadi integer itu bilangan bulat ya. Lanjut. Nah, ada beberapa yang perlu diperhatikan di dalam tipe data bilangan bulat ini ya. Jadi konstanta pada bilangan bulat harus ditulis tanpa mengandung desimal ya. Jadi tidak boleh ada desimalnya ya. Bilangan bulat terdapat 2 operasi pada integer. Apa saja itu? Operasi aritmatika dan operasi perbandingan. Jadi kalau tipe datanya bertipe integer, kamu bisa operasikan dengan aritmatika atau perbandingan. Apa maksud aritmatika operasinya? Itu operasinya adalah tambah, kurang, kali, bagi ya, atau mod ya, sisa bagi. Jadi div ya, kalau bagi itu div istilahnya. Oke. Nah, operator div atau divide adalah operator bagi yang memberikan hasil pembagian berupa bilangan bulat. Jadi kalau contohnya misalnya jika kamu punya misalnya 21 div 2 ya. Jadi memberikan hasil pembagian berupa bilangan bulat. Berarti 21 dibagi 2 berapa? Kan 10,5 ya. Tapi dia akan memberikan hasil yang berupa bilangan bulatnya saja. Berarti 10. Begitu juga mod. Modulo memberikan sisa hasil bagi. 21 mod 2. Berarti 21 dibagi 2. Berapa sisanya? Ya. Base dia dibagi 2, enggak, dia bersisa 1, maka yang dia berikan hasil luarannya adalah 1, seperti itu. Lalu dalam integer ini ada operasi perbandingan ya. Jadi kita akan membandingkan bilangan bulat. Jadi jadi operasi perbandingan terhadap bilangan bulat dengan salah satu operator relasional menghasilkan nilai boolean true atau false. Jadi dia akan menghasilkan nilai boolean ya, nilainya benar atau salah ketika kita membandingkan.
kecil lebih dari, jadi operatornya jadi dua buah bit integer itu bisa kita operasikan dengan kecil, kecil sama, besar, besar sama, sama dengan ya, atau tidak sama dengan ya. Lalu yang ketiga, tipe dasar ketiga adalah char, karakter atau char. Jenis data ini adalah tunggal yang ditulis antara tanda petik. Jadi A kecil, 5 kutip 1 digunakan untuk menyimpan data alfanumeris. Jadi memerlukan alokasi memori 1 bit untuk setiap datanya. Dasarnya ASCII karakter set ya. Jadi lihat kode ASCII. Jadi ini ya, bagaimana cara memberikan nilai tipe karakter? Bisa ditulis K.2 sama dengan kutip A. Berarti K itu nilainya A. Ya. K.2 bintang 65. Berarti bintang 65 ini adalah kode ASCII untuk A. Berarti sama artinya dengan A. Atau kamu tulis K.2 char kurung 65. Berarti ini sama penulisannya. Silakan dipilih nanti. Ya. Kebalikan dari char adalah OR yang digunakan mengembalikan nomor ASCII dari karakter. Jadi kebalikan dari char itu adalah OR. Jadi ini bisa diganti dengan OR gitu ya. Nah, harus diperhatikan dalam tipe data char, char itu harus dipit oleh tanda petik tunggal. Ya, hati-hati dengan tipe data char angka karena tanpa tanda petik tunggal dia akan berarti tipe data integer. Ya, karakter memiliki keterurutan, ada suksesor, ada predecessor, sehingga nanti akibatnya dia bisa dibandingkan. Operator yang digunakan dalam tipe data ini adalah operator perbandingan. Jadi ini kita bisa bandingkan sama, ini sama besar ya. Apakah T besar sama dengan T kecil? Ya, dia tidak sama. Ya, nah, ini dia. Jadi ada urutan. Yang ketiga, yang berikutnya yang keempat, tipe data dasar adalah real, bilangan real. Nah, tipe data real ini ya jangkauannya ya. Jadi kalau tipe datanya real, Pascal, double, extend, com dan seterusnya. Nah, ini ada tabelnya. Jadi ada ukuran bitnya ya, 2,9 kali 10 pangkat min 39 sampai 1,7 kali 10 pangkat 39 itu dah. Makanya yang paling sering digunakan adalah karena sudah tercakup semuanya. Tapi kalau mau lebih besar bisa ditulis dengan tipe data Pascal atau double atau extended atau com, tergantung nanti operasinya apa yang dibuat dalam satu program Pascal ini. Nah, deklarasi untuk tipe data bertipe real, var x, y, real titik z double. Cara pemberian nilai tipe data. Ya, jadi kalau mau kasih tipe data real ya, datanya variabelnya bertipe real didefinisikan x.2 sama dengan 123.45. Jadi tidak perlu tanda petik seperti di char ya. 1,2 kali E plus 2 berarti kali 10 pangkat 2 ya, nilai dengan eksponen. Jadi kita bisa tulis tipe data real dengan cara menuliskan seperti ini. Bagi ini adalah contoh kita membuat dia dalam satu tipe mendeklarasikan ya. Kalau mau deklarasikan di dalam bagian deklarasi dari suatu Pascal. Nah, konstanta real harus menyertakan titik dalam penulisannya. Jadi harus ada komanya ya, 3,14, 2,15 dan lain-lain ya. Nah, jenis operasi pada tipe data real sama dengan jenis operasi pada integer, yaitu aritmatika dan operasi perbandingan. Nah, yang berikutnya adalah tipe data string ya. Apa itu string? Deretan karakter yang telah didefinisikan pada ranah karakter. String kosong adalah string yang panjangnya 0 yang disimbolkan dengan ya langsung kutip tutup. Ya, terdapat dua macam operasi pada tipe data string, operasi penyambungan dan perbandingan. Jadi string ini bedanya dengan karakter, kalau karakter hanya satu saja, kalau string ini deretan karakter, berarti gabungan dari banyak karakter gitu ya. Operasinya apa? Penyambungan dan perbandingan. Apa contoh penyambungan atau concatenation? Ya, simbolnya adalah plus. Operator plus dimaksudkan di sini adalah penyambungan. Bila A dan B adalah peubah bertipe string, maka A tambah B dia akan tulis nyambung AB begitu ya. Contoh teknik plus
kutip informatika. Jadi ini string ada tanda kutip ya, string sama karakter itu ada tanda kutip. Maka kita akan gabung jadi teknik informatika ya. Nah, jadi kalau ada satu kutip dan dua kutip berarti dia akan tulis bukan 3 tapi 12. Kenapa? Karena dia ini bertipe karakter. Jadi dia akan tulis 12. Ya, 1 tambah 2 bukan 3. Jadi tipenya ini bukan integer tapi dia tipenya adalah char ya, karakter, dan operasinya itu adalah penjambungan dengan simbol tambah, maka dia akan gabungkan seperti ini ya. Nah, dalam operasi perbandingan juga sama, tidak sama, kecil, besar, besar sama, kecil sama, dan seterusnya. Nah, operasi perbandingan pada karakter menghasilkan nilai boolean. Nah, ya, apabila dua string dibandingkan, maka yang terjadi adalah perbandingan elemen karakter dari kedua string dengan posisi yang sama. Jadi ini ada. Ya. Jadi bila kamu membandingkan dua string ya, bila kita mau ingin membandingkan dua string, maka yang dibandingkan itu adalah elemen-elemen karakter dari kedua string pada posisi yang sama. ABCD sama dengan ABC ya, ini hasilnya false ya. AKU ya, lalu AKU ya, di posisinya sama AAKKUU, berarti walaupun dia kecil maka dia akan ya. Dan ini ya, ini bukan sama tapi kecil dari AKU. Jadi dalam kode karakter kan A itu huruf besar ya. Jadi dia bandingkan dan nilainya kecil dan itu bernilai true begitu. Nah, itu tipe data dasar ada 5 tadi yang kita lihat pada umumnya ya. Nah, ada tadi adalah tipe datanya boolean, ada tipe datanya integer, ada tipe datanya karakter, ada tipe datanya real, dan tipe datanya adalah string ya. Lalu tipe data bentukan. Apa tipe data bentukan? Ya, tipe data dasar yang diberi dengan nama baru. Jadi kalau tipe data manggilnya dengan ya, sehingga istilahnya kita sebut dia dengan tipe terstruktur. Ya, nah, contoh. Bagian pertama tipe data ya. Jadi kalau tipe data bentukan itu ada dua, terasal dari dua bagian dari yang dasar, tapi kasih nama baru. Atau di tipe kedua tipe terstruktur ya. Nah, tipe dasar yang diberi nama baru ya. Ini nama baru mungkin saja diberikan ke dalam tipe dasar dengan agar lebih mudah diinterpretasi oleh orang yang membaca teks algoritma. Nah, kalau memberikan nama baru diawali dengan menuliskan type ya dalam Pascal. Tuliskan konstanta, ranah delay dan operasinya tetap sama dengan tipe dasar lainnya. Contoh. Type bilangan bulat titik 2 integer ya, berarti kita mau menuliskan bilangan bulat adalah tipe data yang sama dengan tipe integer. Apabila terdapat peubah P yang bertipe bilangan bulat, maka sama artinya dia dengan integer ya. Good. Lalu yang kedua, tipe terstruktur. Jadi tipe terstruktur ini terdiri dari bentuk record atau rekaman, disusun dari lebih dari satu file yang menyimpan data atau tipe data dasar maupun tipe data bentukan. Namanya ditentukan sendiri oleh si programmernya. Bentuk contoh ilustrasi tipe struktur dari N buah file 1, file 2, file 3 dan sampai ke N. Dari contoh, nah ada contohnya. Contoh-contoh untuk memperlihatkan bagaimana mendefinisikan tipe bentukan dan tipe terstruktur. Jadi contoh, titik dalam koordinat kartesius itu kan dinyatakan sebagai X dan Y. Dengan X nilai absis dan Y nilai ordinat dalam arah sumbu Y. Nah, kita mendeskripsikan titik sebagai tipe bentukan ya baru dengan X dan Y-nya dengan nama filenya. Ada dua X dan Y. Bagaimana cara kita menuliskannya? Type titik 2 record. Ya, kurung X titik 2 real, Y titik 2 real, atau type titik record ya kurung X, Y titik 2 real. Jadi ini cara menuliskannya nanti di Pascalnya di bagian deklarasi ya. Kata kunci record menyatakan bahwa titik adalah tipe struktur. Jika deklarasi P adalah peubah variabel bertipe titik, maka P akan mengacu pada file
Jadi ada P titik X, ada P titik Y. Ya, jadi kita akan definisikan dia satu-satu. P kalau dia X, berapa nilai P titik X, berapa nilai P titik Y. Tipe titik didefinisikan sebagai berikut. Nama tipenya titik, ranah nilainya real dan real. Contoh konstanta yang P titik ini 2,713. Nah, operasi yang mungkin dari record aritmatik, ya tergantung bilangan realnya. Aritmatik bilangan real terhadap X dan Y, perbandingan terhadap X dan Y. Jadi record tergantung tipe data dasarnya, gitu operasinya. Apalagi contoh tipe struktur, nilai mahasiswa adalah tipe struktur, menyatakan nilai ujian. Nil MHS tipe terstruktur, menyatakan nilai ujian seorang mahasiswa suatu mata kuliah yang dia ambil. Ya, name, nama mahasiswa, kode mata kuliah, dan nilai mata kuliah. Dia ada filenya ada 4. Name mahasiswa, kode MK, nilai. Berarti name ini tipenya apa? Jadi type nil. Jadi ini tipe bentukan nilai mahasiswa. Record. Jadi itu menyatakan dia terstruktur record. Ya, kurung ya. Ya, lancip ini name ini karena dia bilangan bulat integer ya. Morindo. Lalu nama mahasiswa string ya. Kode mata kuliah tipenya string, nilai karakter A B C D ya. Jadi ini nilainya tipenya karakter. Jadi ini cara kita menuliskan tipe data terstruktur. Nah, jadi kalau dideklarasikan M dengan peubah bertipe nil mahasiswa, cara mengacu tiap filenya ya, M name, M nama MHS, M kode MK, M nilai. Jadi tipe nil MHS didefinisikan sebagai berikut. Namanya nil, nilainya sesuai ranah masing-masing file. Contoh menginputkan nilainya ini nilai integer Amir Ali, contoh nama, kodenya, lalu nilainya A. Ya, operasi yang mungkin ya menyesuaikan dengan filenya masing-masing. Gitu. Nah, dalam menamakan ada beberapa aturan kita memberi nama. Ya, ini harus diperhatikan dalam Pascal. Nama harus dimulai dengan huruf alfabet, tidak boleh dimulai dengan huruf angka, spasi atau karakter khusus. Jadi nama mulainya alfabet, tidak boleh dengan angka. Jadi apakah saja itu nama apa? Nama variabel kah? Nama konstanta kah? Ya, judul program kah? Jadi asal dia nama gitu. Itu tidak boleh ya. Huruf besar dan huruf kecil tidak dibedakan. Jadi suatu nama yang ditulis dengan huruf besar, huruf kecil itu dianggap tetap sama. Karakter penyusun nama hanya boleh huruf alfabet, angka, dan garis bawah. Ya, karakter garis bawah dihitung sebagai sebuah huruf. Karakter ini kadang-kadang untuk memudahkan membaca algoritma. Nah, nama tidak boleh mengandung operator aritmatika, operator relasional, tanda baca, dan karakter khusus. Karakter-karakter dalam nama tidak boleh dipisah dengan spasi. Hal ini mengingat bahwa nama adalah kesatuan leksikal, maka setiap nama harus ditulis dengan secara utuh. Ya, jadi karakter dalam nama tidak boleh dipisah dengan spasi. Kalau mau kasih spasi, kasih garis bawah, gitu ya. Tidak boleh pakai spasi. Ya. Lalu panjang nama, ya panjang namanya tidak dibatasi, asal dia tidak ada spasinya, kan begitu ya. Nah, contoh nama yang salah 6 titik. Apa masalahnya ini? Karakternya dimulai dengan angka. Nilai ujian ada spasi, tidak boleh. PT kurang 1 ada operator kurang. Hari 1 ya. Ya, hari ini hari garis lurus, berarti nggak ada karakter khusus, tidak boleh. A spasi 1 baru spasi itu tidak boleh nama. Nah, ini di kesimpulannya di dalam Pascal itu ada objek-objek yang akan kita manipulasi. Apa saja yang akan kita manipulasi itu adalah peubah. Ya, peubah itu istilah lainnya variabel. Tempat kita menyimpan nilai ya. Jadi bagaimana cara mendeklarasikannya? X itu suatu peubah. Nilai underscore ujian. Ya, kenapa pakai underscore? Karena tidak boleh. Kan itu nama ya, nama variabelnya nilai ujian. Nah, harus tidak boleh ada spasi. Jumlah. Nah, ini dia variabelnya jumlah, tipe datanya bertipe real. Ya, K tipe datanya integer, C tipe datanya X, K, C ini disebut dengan peubah dengan ini himpunan
Real, integer, dan char adalah himpunan yang mungkin dari nilai variabel tersebut. Ya. Lalu ada yang namanya konstanta. Konstanta tepat menyimpan dalam memori, nilainya tidak tetap selama program ya, dan tidak boleh diubah. Notasi untuk konstanta ditulis dengan cons ya. Cons. Ya. Contoh deklarasi konstanta cons P 3,14, cons Nmax 100, cons Sandi X, Y, Z ya. Jadi P, Nmax, and Sandi itu adalah konstanta, nilainya tidak boleh diubah ya. Jadi nilainya sudah tetap. Jadi kalau P 3,14, Nmax nilainya 100 ya, kalau Sandi itu akan keluar X, Y, Z nilainya. Lalu tipe bentukan yang sudah dijelaskan di atas ya. Jadi ada type titik, jadi record X, Y, X titik 2 real, Y titik 2 real, atau type jam ya, haha itu integer, hours ya menitnya integer, detiknya juga integer. P bertipe titik, maka J1, J2 itu adalah jam, berarti J1, J2 ini variabelnya, tipenya titik, J1, J2 ini tipenya jam. Nah, ini isinya nanti ya. Titik dan jam adalah nama tipe, sedangkan P nama peubah yang bertipe titik, dan J1, J2 adalah nama peubah yang bertipe jam. Berikutnya nama fungsi, ini akan dijelaskan kemudian. Deklarasi function, jadi didefinisikan dengan function. Function maksimum input A, B integer ya, jadi mengembalikan nilai terbesar A dan B ya. Jadi ini ada function, deklarasi fungsi. Lalu prosedur ya, prosedur deklarasi prosedur tukar input A, B ya. Tukar adalah nama prosedur. Jadi apa itu fungsi, apa itu prosedur, kita akan lihat di minggu terakhir ya, di kesempatan selanjutnya. Oke, itu saja untuk kesempatan kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jika ada pertanyaan, komentar, jika ada pertanyaan, komentar, dan saran, silahkan ya, silahkan disampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.